Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Red Hussein. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teluh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah Arman selesai mengerjakan tugasnya, Pak Komar kemudian menyuruh Arman untuk memantau rumah Pak Jamal. Pastikan benda tersebut benar-benar berada di dalam rumahnya Jamal. Bila perlu, kamu pantau dari kejauhan. Ingat, jangan sampai ada yang mencurigai, ucap Pak Komar. Arman hanya mengangguk. Kemudian Pak Komar masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, dalam satu ruangan khusus, Pak Komar sudah mempersiapkan berbagai media yang akan ia gunakan nantinya. Sementara Arman, ia langsung pergi dari rumah Pak Komar dan menuju ke rumah Pak Jamal. Meski tugas yang Arman emban sangatlah berat, tapi hidup Arman selalu terpenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, Arman dengan sukarela menjadi abdi dalam Pak Komar. Danur kemudian masuk ke dalam rumah dan menyimpan benda yang diberi Arman. Meski benda itu terlihat aneh, tapi Danur menyukainya. Tampaknya Danur sangat senang. Ia tertawa sendiri di dalam kamar. Hal itu diketahui oleh Bu Lasmi. Bu Lasmi pun menghampiri kamar Danur dan melihat anaknya sedang bermain boneka. Ukurannya kecil. Di tubuh boneka tersebut terdapat beberapa helai rambut yang mengikatnya. "Siapa yang ngasih boneka ini, Nak?" tanya Bu Lasmi. Tentu hal itu membuat rasa penasaran bagi Bu Lasmi. "Dari Om," jawab Danur dengan polosnya. "Om siapa?" tanya Bu Lasmi semakin penasaran. Namun Danur tetap saja memberi jawaban yang sama. Bu Lasmi kemudian mengambil boneka dari tangan anaknya dan langsung membuangnya ke tong sampah depan rumahnya. Arman yang melihat dari kejauhan, ia pun geram. Kenapa bisa diketahui oleh Bu Lasmi? "Anak bodoh, bukannya disimpan, malah dikasih ke orang tuanya," ucap Arman dengan geramnya. Setelah Bu Lasmi masuk, Arman kemudian menghampiri tong sampah dan mencari boneka tersebut. Setelah mendapatkan bonekanya, ia kembali ke dalam mobil, menunggu Bu Lasmi dan Pak Jamal pergi. Benar saja, tidak lama kemudian Pak Jamal dan Bu Lasmi keluar. Hanya tinggal Damar dan Danur yang berada di dalam rumah. Arman buru-buru masuk ke dalam rumah Pak Jamal. Setelah dirasa keadaan cukup aman, kemudian Arman menyelipkan boneka itu di bawah tempat tidur Bu Lasmi. Dengan segera Arman pun keluar dan pergi meninggalkan rumah Pak Jamal. Menjelang sore, Pak Jamal dan Bu Lasmi baru sampai di rumahnya. Ketika hendak masuk, Pak Jamal merasa ada yang aneh di dalam rumahnya. "Bu, apa ada orang yang memasuki rumah kita?" tanya Pak Jamal. Bu Lasmi yang seharian bersama Pak Jamal tentu saja tidak mengetahuinya. "Tidak tahu, Pak, kita kan seharian tidak di rumah," jawab Bu Lasmi. "Apa Ibu melihat atau menemukan sesuatu?" tanya Pak Jamal yang semakin curiga. Bu Lasmi teringat akan boneka yang ia buang tadi pagi. "Boneka? Tadi pagi Ibu menemukan boneka di kamar Danur," jawab Bu Lasmi. "Di mana bonekanya sekarang?" tanya Pak Jamal. Bu Lasmi kemudian memberitahu bahwa boneka itu sudah dibuang ke dalam tong sampah. Namun setelah dicari, boneka tersebut sudah tiada, hilang entah kemana. Jelas hal itu membuat perasaan Pak Jamal semakin panik. Pantas saja ketika ia hendak masuk ke dalam rumah, rumahnya terasa lembab, suasananya terasa dingin. Artinya Pak Komar sudah melayangkan teluhnya. "Bu, rumah kita sekarang dalam keadaan bahaya. Ibu jaga anak-anak ya. Bapak hendak menemui teman bawa dulu,"
ucap Pak Jamal dengan perasaan yang begitu panik. Di sini kesalahan Pak Jamal, ia tidak membawa anak dan istrinya pergi, padahal dirinya sudah tahu bahaya sedang mengintai. Setelah berpamitan, Pak Jamal pun pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Bu Lasmi yang tidak mengerti apapun, ia pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh anak-anaknya untuk segera mandi, karena hari sudah sore. Menjelang maghrib, Bu Lasmi segera menutup pintu dan bergegas mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat maghrib. Seperti biasa, selesai sholat, Bu Lasmi duduk di ruang depan. Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh suara Damar. "Mama!" teriak Damar dari dalam kamar. Mendengar teriakan anaknya, Bu Lasmi segera menghampiri Damar di dalam kamar. "Kenapa, Nak?" tanya Bu Lasmi. Kakak badannya tidak bisa digerakkan," jawab Damar. Melihat kondisi Danur yang sudah kaku, sontak membuat Bu Lasmi panik. Bu Lasmi mencoba menggerakkan, tetap saja tidak bisa. Tangan dan kaki Danur seperti terikat, bahkan Danur tidak bisa berbicara. Mulut Danur seperti disumpal. Kemudian Bu Lasmi mencoba membuka mulut Danur. Kaget apa yang Bu Lasmi lihat. Di dalam mulut Danur banyak sekali gumpalan rambut. Malam ini, Pak Komar benar-benar sudah melayangkan teluhnya. Dalam kepanikan, Bu Lasmi keluar untuk meminta bantuan. Tapi sepertinya warga sudah terlelap tidur. Padahal waktu masih sore. Kumandang adzan Isya saja belum terdengar. Hal itu membuat Bu Lasmi keheranan. Bukan hanya Danur, kini Damar yang menjadi sasaran Pak Komar selanjutnya. Berbeda dengan Danur, kondisi Damar lebih memprihatinkan. Perut Damar mulai membesar. Dari mulutnya mengeluarkan cairan darah. Dua anak yang tidak berdosa menjadi sasaran Pak Komar hanya karena rasa dendamnya kepada Pak Jamal. Pak Jamal yang baru saja sampai di rumah temannya, Bayu, ia segera mematikan mesin motor dan langsung menuju ke rumah Bayu. Mas Bayu, tolong buka pintunya," teriak Pak Jamal dari luar. Bayu yang mendengar suara Pak Jamal, ia bergegas membuka pintu. "Ada apa, Jamal? Bertamu malam-malam begini?" tanya Bayu. Pak Jamal kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya tadi sore. Ia menjelaskan bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin menghancurkan keluarganya. Ia pun menceritakan tentang boneka yang ditemui istrinya tadi pagi. Mendengar penuturan dari Pak Jamal, memancing Bayu pada kemarahannya. "Goblok kamu, istri dan anakmu kamu tinggal sendirian, sudah tahu dalam bahaya," ucap Bayu memarahi Pak Jamal. "Sekarang, ayo kita balik ke rumahmu dan cari buhul tersebut sampai dapat," lanjut Bayu. Buhul adalah tali ikatan jin. Medianya bermacam-macam, bisa rambut, benang, dan lain-lain. Dengan menggunakan buhul, akan memudahkan dukun mencelakai targetnya dari jarak jauh. Buhul bisa saja ditanam di pekarangan rumah atau tempat usaha. Kemudian mereka berdua bergegas menuju rumah Pak Jamal. Sesampainya di rumah Pak Jamal segera membuka pintu. Namun, sepertinya pintu rumah dikunci dari dalam. Ibu, buka pintunya," teriak Pak Jamal. Hening tidak ada jawaban dari dalam. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung mendobrak pintu rumah. Brak! Setelah pintu terbuka, alangkah kagetnya ketika Pak Jamal melihat istri dan anak-anaknya sudah terbujur kaku bersimbah darah. Bayu yang juga melihat keadaan istri dan anak-anak Pak Jamal, segera ia menghampiri mereka. "Cepat cari dan temukan buhulnya," ucap Bayu menyuruh Pak Jamal untuk mencari buhul tersebut. Pak Jamal yang tidak mengerti apapun, ia hanya bengong. Ia tidak mengerti apa maksud ucapan Bayu. "Goblok, ngapain berdiri di situ? Cepat bantu saya mencari buhulnya," ucap Bayu penuh emosi. "Cari di mana?" tanya Pak Jamal kebingungan. "Di mana saja bodoh, yang penting harus segera ditemukan." Bayu kali ini sudah benar-benar dibuat marah oleh Pak Jamal. "Saya tidak mengerti maksud ucapan Mas Bayu. Buhul itu apa, Mas?" tanya Pak Jamal yang masih berdiri mematung. Berkali-kali Pak Jamal melontarkan pertanyaan kepada Bayu. Hal itu membuat Bayu semakin marah. Terlebih-lebih ketika ia melihat Bu Lasmi dan anaknya sudah tidak berdaya. Nyawa mereka seperti diambang kematian. "Jamal, pertanyaanmu seperti anak kecil. Harusnya kamu bergegas mencari benda apa saja yang mencurigakan. Jangan terlihat bodoh di hadapan saya," ucap Bayu.
Bayu kemudian menjelaskan kepada Pak Jamal. Dengan nafas terengah-engah, ia berusaha menjelaskannya secara rinci. Mendengar penjelasan dari Bayu, Pak Jamal pun akhirnya mengerti. Mereka berdua kemudian mencari buhul tersebut di setiap sudut-sudut rumah. Dari dalam sampai keluar rumah sudah mereka telusuri, namun tidak ditemukan benda apapun. Hanya ada satu kamar yang belum mereka geledah, yaitu kamar Pak Jamal. Lalu mereka berdua mulai menggeledah kamar Pak Jamal. Dari lemari hingga bawah ranjang tempat tidur Pak Jamal dan istrinya tetap saja tidak ditemukan. Kemudian Bayu mengangkat kasur milik Pak Jamal. Dari bawah kasur terlihat sebuah boneka pocong berukuran kecil yang dibungkus kain kafan. Bukan hanya itu, di dalamnya terdapat beberapa helai rambut, kuku, dan kancing baju yang semuanya itu milik keluarga Pak Jamal. Bayu merasa heran, bagaimana caranya orang ini bisa mengambil benda-benda milik keluarga Pak Jamal. Tanpa lama-lama Bayu langsung menghanguskan buhul tersebut. Setelah buhul itu dihanguskan, dengan segera Bayu menghampiri Bu Lasmi. "Tolong ambilkan air," ucap Bayu kepada Pak Jamal. Pak Jamal segera bergegas ke dapur untuk mengambil air dan memberikannya kepada Bayu. Bayu terlihat mengusap wajah mereka dengan air. Secara perlahan mereka berangsur sembuh. Perut Damar yang tadinya besar kini sudah mulai mengempes. "Untung masih bisa ditangani. Kalau tidak, anak istrimu akan mati," ucap Bayu. Pak Jamal hanya tertunduk. Ia menyadari akan kesalahannya. "Malam ini kamu dan keluargamu sebaiknya tidur di rumah saya saja," lanjut Bayu. "Tapi Mas..." Belum sempat Pak Jamal berbicara, tapi sudah dipotong terlebih dahulu oleh Bayu. "Jamal, kamu jangan egois. Dengarkan baik-baik. Telu yang menyerang istrimu tadi belum seberapa. Kemungkinan nanti malam akan ada yang lebih ganas lagi. Saya belum tentu mampu melawannya sendirian. Bisa saja kita semua akan mati," ucap Bayu. "Nasib baik istri dan anakmu masih bisa selamat. Suami macam apa kamu ini? Ceroboh sekali," lanjut Bayu. Lagi-lagi Pak Jamal dibuat malu oleh perkataan Bayu. Ia hanya bisa menunduk. Setelah berkemas, mereka semua bergegas menuju rumah Bayu. Sedikit mengulas tentang Bayu. Bayu Anggara, itulah namanya. Bayu terlahir dari keluarga sederhana. Ia termasuk orang yang gigih dalam bekerja. Selain itu juga ia termasuk orang yang rendah hati. Masa remaja Bayu dihabiskan untuk membantu kedua orang tuanya. Suatu malam ketika Bayu baru pulang bermain, ia melihat seperti bintang jatuh ke dalam rumahnya, namun ukurannya lebih besar. Melihat ada cahaya menuju rumahnya, Bayu segera mempercepat langkah kakinya karena khawatir akan terjadi sesuatu kepada orang tuanya. Sesampainya di rumah, namun cahaya tersebut sudah menghilang. Hal itu membuat Bayu menjadi bingung, padahal jelas-jelas ia melihat cahaya itu mengarah ke dalam rumahnya. Melihat Bayu seperti orang kebingungan, lantas orang tuanya menanyakan keadaan Bayu. Akan tetapi Bayu hanya diam saja. Bayu tidak menceritakan apa yang dilihatnya tadi, karena takut disangka anak yang pembohong. Selepas itu Bayu berniat untuk tidur, tapi perasaannya gelisah. Pikirannya terus terbayang sosok kedua orang tuanya. Berkali-kali ia mencoba untuk memikirkan hal lain, namun sosok kedua orang tuanya tidak mau hilang dalam pikirannya. Bayu mencoba memejamkan kedua matanya, meski terasa sulit, tetap ia paksakan. Tidak terasa Bayu pun tertidur pulas. Belum lama Bayu tertidur, ia dikagetkan oleh suara teriakan kedua orang tuanya. Sontak saja hal itu membuat Bayu terbangun dan langsung menghampiri kamar orang tuanya. Sesampainya di kamar, Bayu melihat orang tuanya sudah tewas terbujur kaku. Tubuh kedua orang tua Bayu gosong seperti terbakar. Dari dalam mulutnya mengeluarkan cairan darah, paku, jarum, dan benda tajam lainnya. Bukan hanya itu, di bagian perutnya tertancap satu batang linggis. Melihat kematian orang tuanya yang tragis, Bayu menangis histeris. Ia tidak menyangka bahwa kegelisahannya telah merenggut nyawa orang tuanya. Bayu kemudian keluar rumah untuk meminta bantuan para warga. Banyak orang berdatangan ke rumah Bayu hanya untuk melihat kematian orang tua Bayu. Banyak yang berbisik bahwa kematian orang tua Bayu karena ditelu oleh seseorang yang tidak menyukainya. Mendengar bisikan orang di sekitar membuat Bayu menjadi dendam.
Dalam hatinya ia akan mencari siapa pelaku yang sudah tega membunuh orang tuanya. Semenjak kepergian orang tuanya, Bayu mulai mencari pengetahuan, terkhusus untuk pelindung dirinya sendiri. Di salah satu tempat di sebuah desa terpencil, Bayu bertemu dengan Pak Jamal. Mereka berdua menjalin hubungan pertemanan. Sosok Bayu termasuk orang yang cekatan. Ia tidak suka terhadap orang yang bertele-tele. Jadi tidak heran pengetahuan Bayu lebih luas dibanding Pak Jamal. Namun sampai saat ini, Bayu belum menemukan pelaku yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Telu yang dikirimkan Pak Komar berbalik arah kepada dirinya. Ia terpental akibat serangan dirinya sendiri. "Bangsat, siapa yang coba-coba ikut campur?" ucap Pak Komar. Dada Pak Komar terasa sakit. Ia mencoba untuk berdiri meski tertati-tati. Kemarahannya kian memuncak. Kali ini target Pak Komar bukan hanyalah Jamal, melainkan Bayu juga akan jadi sasarannya. "Arman, Arman!" teriak Pak Komar dengan mulut yang berlumuran darah. Mendengar teriakan dari Pak Komar, Arman segera menghampiri. "Bapak manggil saya?" tanya Arman. "Bukan, ya kamulah, goblok," ucap Pak Komar penuh kemarahan. "Tugasmu kali ini cari keberadaan mereka dan ambil segenggam tanah di rumah yang akan mereka tempati," lanjutnya. Arman segera bergegas menuju ke rumah Pak Jamal. Sementara Pak Komar, dirinya terus memaki-maki orang yang telah ikut campur dalam urusannya. Sesampainya di rumah Pak Jamal, namun seisi rumahnya sudah kosong. Bayu, Pak Jamal, serta istri dan anak-anaknya sudah pergi ke rumah Bayu. Melihat rumah yang sudah dalam keadaan kosong, Arman kembali menemui Pak Komar. "Maaf Pak, Jamal dan istrinya sudah pergi dari rumahnya," ucap Arman menundukkan kepalanya. "Ya carilah, goblok. Ngapain kamu kembali ke sini?" bentak Pak Komar. Kemarahan Pak Komar kali ini benar-benar membuat badan Arman gemetar. Karena tidak ingin dimarahi untuk kedua kalinya, Arman segera bergegas mencari keberadaan Pak Jamal. Tinggallah Pak Komar sendiri yang berada di rumah. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan yang biasa ia gunakan untuk mempraktekkan teluhnya. Di dalam ruangan, Pak Komar mengeluarkan ingon-ingon yang selama ini mengikutinya. Artinya, Bayu, Pak Jamal dan keluarga akan mendapat masalah yang lebih serius. Arman yang sedari tadi berkeliling mencari keberadaan Pak Jamal, tapi tetap saja ia tidak menemukan posisi Pak Jamal saat ini. Arman segera pulang menemui Pak Komar. Ia pun bergegas mengendarai mobilnya. Sesampainya di rumah, Arman hanya termenung di teras. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Pak Komar kepada dirinya jika Pak Komar tahu bahwa dirinya gagal menemukan keberadaan Pak Jamal. Bayu yang sedari tadi merasa ada yang ganjil di dalam rumahnya. Ia kemudian keluar untuk melihat-lihat sekeliling. Sementara Pak Jamal dan istrinya, mereka masih beristirahat di dalam kamar. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara Bayu memanggil. Pak Jamal kemudian menghampiri Bayu. "Ada apa Mas?" tanya Pak Jamal yang melihat Bayu sedang berdiri di halaman rumah. "Apa kamu punya musuh?" Bayu balik bertanya. "Tidak Mas," jawab Pak Jamal singkat. "Tapi kenapa mereka bisa sampai ke sini?" tanya Bayu kembali. "Mereka siapa?" Pak Jamal membalikan pertanyaan. "Lihat di sekelilingmu," jawab Bayu. Pak Jamal kemudian melihat sekeliling, namun tidak ada siapapun, hanya mereka berdua. Tidak berapa lama mereka mendengar teriakan Bu Lasmi. Dengan secepat mungkin mereka pun langsung menghampiri. "Ada apa Bu?" tanya Pak Jamal. Bu Lasmi tidak menjawab. Tangannya hanya menunjuk sesuatu tidak jauh dari posisi Pak Jamal. Ia melihat bungkusan kain kafan yang sudah kusam. Lalu Pak Jamal mengambil bungkusan tersebut dan membawanya kepada Bayu. "Ternyata bungkusan ini yang menyebabkan istri saya berteriak Mas," ucap Pak Jamal memperlihatkan bungkusan yang ia bawa. Bayu kemudian membuka bungkusan tersebut. Di dalamnya terdapat bangkai tikus, paku dan beberapa jarum. Bayu terdiam sesaat, kemudian ia berkata, "Kamu tunggu di rumah ya Mal, saya mau menemui seseorang. Jika di dalam rumah merasakan kejanggalan-kejanggalan, segera tinggalkan," ucap Bayu sekaligus mengingatkan. Pak Jamal hanya mengangguk pertanda dirinya mengerti. Kemudian Bayu pun pergi meninggalkan rumahnya. Pak Jamal masuk ke dalam rumah. Ia hanya duduk di ruang depan, sementara istri dan anaknya sudah terlelap tidur.
Tiba-tiba dari arah dapur terdengar ketukan pintu. Apa mungkin Mas Bayu? Dia kan baru saja pergi, batin Pak Jamal. Lagi-lagi suara ketukan pintu terdengar kembali. Pak Jamal segera beranjak dari duduknya. Ia pun pergi menuju dapur. Sebelum ia membuka pintu, ia mengintip terlebih dahulu di celah-celah. Benar saja, di luar ada orang yang berdiri membelakangi pintu. Terlihat dari perawakannya seperti Bayu. Pak Jamal kemudian membuka pintu. Loh, Mas Bayu, bukannya tadi pergi? Tanya Pak Jamal. Namun orang itu hanya diam saja. Lalu ia memberikan sebotol air kepada Pak Jamal. Ini obat untuk istri dan anakmu. Kamu juga jangan lupa meminumnya, ucapnya sambil memberi sebotol air kepada Pak Jamal. Setelah memberi sebotol air, kemudian orang tersebut pergi ke arah kebun. Pak Jamal yang melihat Bayu penuh curiga. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Bayu. Ia kemudian mengikutinya dari belakang. Namun karena suasana malam yang gelap, dirinya kehilangan jejak. Cepat sekali Mas Bayu menghilang, batin Pak Jamal. Tanpa pikir panjang, Pak Jamal kemudian kembali ke rumah. Ia segera menemui istri dan anaknya. Bu, bangun Bu. Pak Jamal membangunkan istrinya yang sudah terlelap tidur. Bu Lasmi kemudian terbangun. Bukan hanya Bu Lasmi, anak-anak Pak Jamal pun ikut terbangun. Lalu Pak Jamal memberikan sebotol air kepada istrinya. Bu Lasmi yang tidak tahu apa-apa, tentu saja ia pun menanyakan. Air apa ini Pak? Dari mana? Tanya Bu Lasmi. Ini obat untuk ibu. Mas Bayu tadi yang memberi, jawab Pak Jamal. Tanpa sepengetahuan Pak Jamal dan Bu Lasmi, Danur sudah meminum air tersebut, bahkan sudah hampir habis. Loh, adik haus kah? Minumnya banyak sekali, ucap Pak Jamal sambil memberi senyuman tipis kepada anaknya. Tidak berapa lama setelah Danur meminum air tersebut, tiba-tiba badannya langsung terkapar, perutnya membesar, dari dalam mulutnya mulai mengeluarkan darah, keringat dingin mulai bercucuran. Sontak hal itu membuat Pak Jamal panik, terlebih-lebih Bu Lasmi. Ia terus memarahi suaminya, dirinya tidak menyangka bahwa suaminya seorang pembunuh. Bapak tega membunuh anak dari darah daging sendiri, ucap Bu Lasmi yang terus melontarkan kemarahannya. Pak Jamal hanya terdiam, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia terus memaki dirinya sendiri yang tidak lain hanyalah seorang pembunuh. Dalam kepanikan, Danur terus memuntahkan benda-benda tajam yang keluar dari dalam mulutnya. Darah mulai membasahi tempat tidur Danur. Meski begitu, Danur masih bisa bernafas. Pak, kenapa diam saja? Cepat cari bantuan, ucap Bu Lasmi yang terus menangis. Pak Jamal merasa bingung harus minta bantuan pada siapa. Sementara dirinya baru menempati rumah Bayu dan belum mengenal warga sekitar. Tidak berapa lama Bayu datang bersama seseorang. Ia pun kaget ketika mendengar suara tangisan dari dalam kamar. Apa yang terjadi? Tanya Bayu. Setelah melihat keadaan Danur, sontak saja hal itu membuat Bayu geram. Lantas ia pun menanyakan perihal kejadian yang menimpa Danur. Dengan gugup Pak Jamal berusaha menjelaskan kepada Bayu. Mendengar penjelasan dari Pak Jamal, Bayu semakin geram terhadapnya. Jamal, bukankah sudah saya peringatkan jika ada kejanggalan segera tinggalkan? Ingat ya, bodoh. Rasa penasaranmu itulah yang akan membuat petaka bagimu nantinya. Bukan hanya kamu, melainkan keluargamu sendiri. Dasar bodoh, bentak Bayu. Seharusnya kamu mengingat kejadian di rumahmu. Itu juga akibat ulahmu sendiri yang meninggalkan istri dan anakmu, lanjut Bayu. Bayu kemudian menanyakan air yang dibawa Pak Jamal. Lalu Bayu memeriksa air tersebut. Seketika itu Bayu langsung membuangnya. Ketika hendak mengobati Danur, namun Bayu sudah terlambat. Air yang diminum Danur sudah merambat ke sekujur tubuhnya. Danur pun tewas seketika. Tubuh Danur seperti membusuk, matanya mendelik. Dari duburnya keluar cairan nanah. Bu Lasmi semakin histeris. Terlebih-lebih Damar adiknya Danur. Ia menangis sekencang-kencangnya dengan memeluk tubuh Danur. Seolah-olah ia tidak rela kehilangan kakaknya. Kemana orang itu pergi? Tanya Bayu. Pak Jamal memberitahukan bahwa orang tersebut pergi ke arah kebun. Ia pun menjelaskan ciri-ciri orang yang perawakannya mirip Bayu. Hanya saja Pak Jamal tidak terlalu jelas melihat wajahnya. Mas, kamu tunggu di rumah ya, ucap Bayu kepada temannya. Temannya, sebut saja Suryo, hanya mengangguk.
Ia mengerti bahwa tugasnya untuk melindungi keluarga Pak Jamal. Kemudian Bayu bergegas keluar mencari orang tersebut. Semenjak kepergian Bayu, Pak Jamal, Bu Lasmi dan Mas Suryo, mereka hanya diam tidak membuka percakapan. Hal itu membuat suasana menjadi hening. Mas Suryo pun keluar untuk mencari angin segar. Namun ketika berada di luar, Mas Suryo merasa ada keanehan. Suasana di luar terasa sunyi, senyap, terlebih-lebih dirinya tidak mendengar suara dari orang-orang sekitar. Ia merasa ada yang tidak beres. Kemudian Mas Suryo masuk ke dalam rumah, berniat membawa mereka pergi. "Pak Jamal, ajak istri dan anakmu, kita bergegas sekarang juga," ucap Mas Suryo. "Mau kemana, Mas?" tanya Pak Jamal. "Sudah, ikut saja," jawab Mas Suryo singkat. Bukannya segera bergegas mengajak istri dan anaknya, Pak Jamal malah mondar-mandir seperti orang bingung. "Pak, ngapain? Ayo cepat kemasi barang-barang yang diperlukan. Kita segera bergegas dari sini," ucap Mas Suryo. "Tapi Danur gimana, Pak?" Lagi-lagi Pak Jamal terus bertanya. Bukan hanya Bayu saja yang dibuat emosi, melainkan Mas Suryo yang baru kenal sudah dibuat emosi oleh Pak Jamal. "Danur sudah mati, bisa diurus besok. Yang terpenting nyawa kita saat ini," jawab Mas Suryo. "Ada orang yang melayangkan teluhnya. Teluh ini ditunjukkan bukan kepada pribadi seseorang, melainkan ke rumah ini sendiri. Maka orang-orang yang berada dalam rumah ini akan mati semua." Mas Suryo berusaha menjelaskan. "Sekarang cepat berkemas, kita segera bergegas. Waktu kita tidak banyak," lanjut Mas Suryo. Kemudian mereka semua bergegas meninggalkan rumah Bayu. "Kita pergi kemana, Mas?" tanya Pak Jamal. Namun Mas Suryo tidak menjawab pertanyaan Pak Jamal. Pandangannya fokus ke depan sambil memberi jalan kepada mereka. Tidak berapa lama mereka pun sampai di satu rumah yang sudah lama tidak terawat. Rumah ini adalah peninggalan orang tua Bayu. Bayu yang menelusuri kebun, ia berusaha mencari orang yang membunuh Danur. Semak belukar sudah ia singkirkan. Setiap pohon-pohon besar sudah ia periksa, namun keberadaan orang tersebut belum juga ia temukan. Tidak berapa lama Bayu mendengar suara orang berlari. Ia pun langsung mengejar meski dalam kegelapan. Terlihat samar-samar orang itu menuju ke rumah Bayu. Belum sampai ke rumah, orang itu sudah lebih dulu tertangkap oleh Bayu. Bayu berusaha melumpuhkan badannya, ternyata dia adalah Arman. Pak Komar sengaja menyuruh Arman untuk memberikan air tersebut kepada Pak Jamal. Dari mana Pak Komar tahu kediaman Pak Jamal? Pak Komar menyuruh ingonnya untuk mencari keberadaan Pak Jamal. Dengan sekejap, ia pun langsung menemukannya. Namun dalam persembunyiannya, Arman ditemukan oleh Bayu. Arman segera diinterogasi siapa dalang dibalik semua ini. Karena takut, Arman kemudian menceritakan semuanya. Ia menceritakan sosok Pak Komar, bahwa Pak Komarlah yang sudah menyuruh dirinya. Bukan hanya itu, Pak Komar juga yang telah mengirim berbagai teluh kepada Pak Jamal. Arman juga menceritakan ingon yang dimiliki Pak Komar. Tidak mudah untuk melumpuhkan Pak Komar. Cara satu-satunya yaitu dengan membunuh ingonnya sendiri. Dan untuk membunuh ingonnya harus dengan nyawa seseorang. Setelah mendengar penjelasan dari Arman, Bayu akhirnya mengerti. Tapi tidak melepaskan Arman begitu saja. Arman tetap Bayu tahan untuk tumbal nyawa Pak Komar. Bayu membawa Arman ke rumah peninggalan orang tuanya. Bayu juga sudah mengetahui bahwa Mas Suryo dan keluarga Pak Jamal sudah pindah dari rumahnya. Sebelum Bayu pergi mencari Arman, dirinya sudah memberitahu Mas Suryo agar segera meninggalkan rumahnya. Kemudian mereka bertemu di rumah peninggalan orang tua Bayu. Setelah mereka semua bertemu, lantas Mas Suryo menanyakan orang yang dibawa Bayu. "Siapa orang ini, Mas?" tanya Mas Suryo. Bayu kemudian menjelaskan bahwa Arman inilah pelaku dari kematian Danur. Arman juga termasuk abdi setia Pak Komar. Selain itu, Arman juga yang sudah meneror keluarga Pak Jamal. Hal itu Arman lakukan atas perintah Pak Komar. "Sebaiknya lepaskan saja, Mas, dan suruh dia kembali," ucap Mas Suryo. Bayu mencerna ucapan Mas Suryo. Ia sebenarnya ragu untuk melepaskan Arman. Tapi apa yang diucapkan Mas Suryo ada baiknya juga. "Baiklah, Mas," ucap Bayu. Tentu saja Arman sangat bahagia karena sudah terlepas dari cengkraman Bayu. Tapi Arman tidak mengetahui bahwa ingon Pak Komar sudah mengintai dirinya sejak tadi. Hal itu juga sudah diketahui Pak Komar lebih dulu.
Arman pun segera kembali ke rumah Pak Komar. Pak Komar yang sudah mengetahui Arman berkhianat kepada dirinya, tentu saja hal itu membuat Pak Komar marah. Bahkan ia tidak segan-segan ingin membunuh Arman. Setibanya di rumah, Arman melihat Pak Komar yang sudah duduk di teras menunggu dirinya. "Sudah selesai?" tanya Pak Komar. "Sudah, Pak," jawab Arman gugup. Ia takut Pak Komar mengetahui bahwa dirinya sudah berkhianat. Pak Komar kemudian mengajak Arman ke belakang rumahnya. Ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Arman. Sesampainya di belakang rumah, Pak Komar menuju ruang pribadinya dan kembali ke belakang dengan membawa beberapa boneka yang sudah dibuatnya. "Silahkan dipilih," ucap Pak Komar menyuruh Arman untuk memilih salah satu boneka. "Maksudnya, Pak?" tanya Arman kebingungan. "Kamu tanya maksudnya? Hei bangsat, dengar ya baik-baik. Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan? Jangan pura-pura bodoh," ucap Pak Komar. "Sekarang pilih mana boneka kesukaanmu," lanjut Pak Komar. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak ada pilihan lain waktu itu. Jika saya tidak memberitahukan, maka saya akan dibunuh," jawab Arman dengan gugup. Mendengar jawaban Arman yang bertele-tele, tentu saja menyulut kemarahan Pak Komar. "Bangsat, saya tidak butuh penjelasan," ucap Pak Komar penuh amarah. "Ayo nak, pilih," lanjut Pak Komar. Kemudian Arman menunjuk salah satu boneka yang ukurannya kecil. "Bagus, sekarang mau diapakan boneka ini? Dipenggal kepalanya, dikuliti, atau kamu sebutkan sendiri baiknya gimana?" tanya Pak Komar. "Ampun Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi." Arman bersimpuh memohon ampun di hadapan Pak Komar. "Setiap kesalahan saya ampuni, akan tetapi ada hukuman yang harus kamu terima. Bukankah begitu Arman?" ucap Pak Komar. Arman hanya mengangguk pasrah. "Sekarang pilih, hukuman apa yang pantas untukmu?" tanya Pak Komar. "Potong tangannya," ucap Arman. "Pilihan yang tepat, tapi sayang, boneka yang kamu pilih tidak memiliki tangan. Ia hanya memiliki kepala. Bagaimana kalau dipenggal kepalanya? Sepertinya lebih cocok," ucap Pak Komar yang sudah menghunuskan goloknya di leher boneka tersebut. "Tapi Pak..." Belum sempat Arman berucap, Pak Komar sudah mengayunkan goloknya tepat di leher boneka. Secara bersamaan kepala Arman pun langsung terputus dari lehernya. Badan Arman langsung jatuh tersungkur bersimbah darah. Lalu Pak Komar mengambil kepala Arman dan menggantungkan di kamar pribadinya. Selepas itu Pak Komar mulai menguliti tubuh Arman. Sebilah pisau sudah ia siapkan untuk menyayat kulit Arman. Bukan hanya itu, Pak Komar juga memakan jantung serta jeroan tubuh Arman secara mentah-mentah. Setelah kulit dan daging terpisah dari tulangnya, kemudian Pak Komar memilih tulang yang bagus untuk diukir dan dipajang di ruangannya. Tentu saja Pak Komar melakukan hal keji itu secara sadar. Bayu, Mas Suryo, Pak Jamal dan Bu Lasmi serta anaknya, mereka berkumpul dalam satu ruangan. Bayu mulai membuka obrolan perihal ingon-ingon Pak Komar. "Untuk membunuh Pak Komar tidak mudah, hanya dengan satu cara, yaitu ingonnya harus kita musnahkan terlebih dahulu," ucap Bayu menjelaskan. "Jamal, sebenarnya kamu ada permasalahan apa terhadap Pak Komar?" tanya Bayu kepada Pak Jamal. Pak Jamal terdiam sejenak. Ia mengingat-ingat perihal tanah yang Pak Komar inginkan. "Sebenarnya saya tidak punya masalah sama siapapun. Hanya saja dulu Pak Komar hendak membeli tanah saya, namun saya tolak," jawab Pak Jamal. Bayu hanya terdiam. Ia teringat akan orang tuanya, di mana orang tuanya dulu mempunyai permasalahan yang sama seperti Pak Jamal. Namun Bayu tidak tahu pasti siapa pelakunya, karena waktu itu Bayu masih kecil. Bayu kemudian pamit. Ia hendak memeriksa rumahnya. Ia menitipkan keluarga Pak Jamal kepada Mas Suryo, karena Mas Suryo satu-satunya pelindung bagi mereka. Sesampainya di rumah, Bayu melihat dedaunan di halaman rumahnya sudah mengering. Artinya Pak Komar benar-benar sudah melayangkan teluhnya. Untungnya Mas Suryo dan keluarga Pak Jamal sudah bergegas dari rumah Bayu. Bayu kemudian memasuki rumahnya. Di dalam kamar ia melihat Danur yang sudah kosong. Kulitnya retak terkelupas dengan daging yang terlihat kemerah-merahan. Melihat hal itu tentu saja membuat Bayu bergidik ngeri.
bukan ngeri melihat Danur, melainkan teluh yang Pak Komar layangkan. Sepertinya malam ini Pak Komar sudah berhenti melayangkan teluhnya. Hal itu sudah Bayu rasakan. Namun Bayu khawatir Pak Komar akan melayangkan teluh di rumah peninggalan orang tuanya. Dikarenakan Pak Komar mempunyai ingon yang bisa menemukan keberadaan seseorang sekaligus membunuhnya. Pak Komar sendiri ia telah membuat beberapa boneka yang sudah diukir, yang mana boneka-boneka ini ditunjukkan langsung kepada pribadi seseorang. 2 nama sudah ia masukkan ke dalam boneka tersebut, dan ingonya ini nanti yang akan membunuhnya langsung. Pak Komar hanya memantau dari rumahnya, namun Pak Komar tidak mengetahui Bayu dan Mas Suryo. Kemudian Pak Komar mengambil satu boneka dan ditunjukkan kepada siapapun yang ia tidak ketahui namanya. Di rumah peninggalan orang tua Bayu, Mas Suryo sudah merasakan firasat yang tidak enak. Ia merasa dirinya sedang diintai. Mas Suryo kemudian memberi peringatan kepada Pak Jamal agar selalu waspada. Namun mau bagaimanapun juga, nyawa mereka sudah berada di tangan Pak Komar. Sebentar lagi akan ada yang datang. Tetap waspada, Pak. Saya harap Pak Jamal dan keluarga bisa melarikan diri dari sini, ucap Mas Suryo. Mendengar ucapan Mas Suryo, Pak Jamal mulai berpikir bahwa bahaya sedang mengintainya. Namun Pak Jamal masih belum mengerti sepenuhnya. Maksud Mas Suryo gimana? Siapa yang akan datang? Tanya Pak Jamal. Tidak tahu, yang jelas bukan Bayu. Pak Jamal ikuti arahan saya saja. Ini demi keselamatan Bapak dan keluarga Bapak sendiri, ucap Mas Suryo. Benar saja, tidak lama kemudian ingonya Pak Komar datang. Badannya hitam tinggi besar, taring dan kukunya sangat panjang, membuat Mas Suryo semakin ketakutan. Pak, cepat lari, bawa istri dan anakmu, bisik Mas Suryo memberi arahan yang tidak jauh dari posisi Pak Jamal. Apa? Mas bicara apa? Tanya Pak Jamal. Sepertinya Pak Jamal tidak mendengar apa yang Mas Suryo ucapkan, dan juga tidak bisa membaca kata dari mulut Mas Suryo. Cepat pergi, dia sudah dekat menuju ke sini, ucap Mas Suryo tanpa suara. Lalu lagi-lagi Pak Jamal tidak mengerti arahan dari Mas Suryo. Mas, bicara apa sih? Coba yang keras, ucap Pak Jamal. Bangsat, bawa istri dan anakmu pergi dari sini, ucap Mas Suryo lebih lantang. Tentu saja dari suara Mas Suryo membuat ingonya Pak Komar mengetahui keberadaan mereka. Walaupun tidak mendengar suara Mas Suryo, ingonya Pak Komar pasti akan menemukan mereka. Tapi setidaknya jika Pak Jamal mengikuti arahan dari Mas Suryo, dirinya bisa mencari bantuan terlebih dahulu atau mencari keberadaan Bayu. Ketika Pak Jamal hendak berlari membawa istri dan anaknya, namun ingon Pak Komar sudah menghampiri mereka. Pak, sudah terlambat. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Hanya menunggu siapa yang lebih dulu mati. Saya atau Bapak sendiri, ucap Mas Suryo dengan tubuh yang gemetar hebat. Benar saja, setelah Mas Suryo berbicara, ingon Pak Komar sudah mencengkram leher Pak Jamal dan Bu Lasmi. Karena 2 nama dari 5 orang sudah ada di garis tangan Pak Komar. Tentu saja 2 nama tersebut adalah Pak Jamal dan Bu Lasmi. Tubuh Pak Jamal dan Bu Lasmi mengejang hebat. Akibat dari cengkeraman ingon Pak Komar, membuat nafas mereka terhenti. Pak Jamal berusaha untuk melepaskan diri, namun siapa yang bisa mengalahkan tenaga iblis? Sedangkan Pak Jamal hanyalah orang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Mulut Pak Jamal dan Bu Lasmi mulai mengeluarkan cairan darah. Kedua matanya melotot seakan-akan mau keluar. Dari lubang hidung dan telinganya mengeluarkan cairan yang bau busuk. Mas Suryo yang melihat ingon Pak Komar, dengan segera ia menyembunyikan damar di bawah ranjang yang tidak jauh dari Pak Jamal. Ia khawatir sasaran selanjutnya adalah damar. Karena dari 2 nama yang sudah digariskan akan mati, masih ada 1 orang yang belum diketahui namanya oleh Pak Komar, Mas Suryo atau Damar. Mas Suryo berharap agar Damar tidak menangis, dan untungnya Damar seolah-olah mengerti isi hati Mas Suryo. Tentu hal itu membuat Mas Suryo lega. Melihat ingon Pak Komar sedang menyiksa Pak Jamal, kesempatan bagi Mas Suryo untuk mengambil sesuatu milik Bayu yang akan ia gunakan untuk melawan ingon Pak Komar nantinya. Ketika Mas Suryo melangkahkan kaki, namun naas, Mas Suryo menginjak sesuatu yang menyebabkan bunyi nyaring. Tentu hal itu membuat ingon Pak Komar berpaling ke arah Mas Suryo. Tatapan matanya tajam. Perlahan Mas Suryo berangsur mundur,
Sebenarnya Mas Suryo bisa saja melarikan diri, namun ia khawatir akan keadaan Damar. Jika Mas Suryo berlari membawa Damar, otomatis ingon Pak Komar akan mengejar mereka. Jika ia meninggalkan Damar, maka Damar akan mati bersama bapak dan ibunya. Dengan menyeret mayat Pak Jamal dan Bu Lasmi, ingon Pak Komar mulai mendekat ke arah Mas Suryo. Mas Suryo semakin ketakutan. Kelebihan yang Mas Suryo miliki belum mampu untuk melawan ingon Pak Komar. Mas Suryo hanya bisa pasrah. Dengan memasrahkan dirinya, kemungkinan Damar akan selamat. Ia kemudian berdiri seolah-olah menyerahkan dirinya sendiri. Seketika itu, kuku tajam dari jari ingon Pak Komar langsung menembus dada Mas Suryo dan langsung merobeknya sampai ke perut. Usus serta jeroan Mas Suryo berhamburan keluar. Damar yang melihat kejadian memilukan di depan matanya, ia hanya bisa diam. Badannya menggigil. Ia berharap apa yang ada di hadapannya hanyalah mimpi. Meski dihantui rasa takut, Damar mencoba untuk tetap diam agar dirinya selamat. Kemudian ingon Pak Komar menumpukan mayat mereka satu persatu dan menebas batang lehernya. Damar hampir berteriak ketika melihat kepala orang tuanya terlepas. Tentu hal itu dilakukan oleh Pak Komar sendiri melalui boneka yang sudah ia pilih. Tidak lama kemudian Bayu datang. Namun Bayu belum berani masuk. Ia menunggu ingon Pak Komar pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Meski dirinya digariskan untuk tetap hidup bersama Damar, tapi Bayu juga takut ketika melihat ingon Pak Komar yang sangat menyeramkan. Ia lebih baik menunggu sampai Pak Komar benar-benar menghentikan aksinya. 3 orang sudah tewas. Kemudian Pak Komar memanggil ingonnya kembali. Melihat ingon Pak Komar pergi, Bayu segera masuk. Bayu hanya mematung ketika melihat kedua temannya sudah meregang nyawa secara mengenaskan. Dengan seonggok daging dan usus yang sudah berserakan, ada rasa penyesalan dalam dirinya. Namun itu semua sudah menjadi takdir bagi hidup seseorang. Damar yang melihat kedatangan Bayu, ia pun keluar dari bawah ranjang dan menghampiri Bayu, lalu memeluk jasad kedua orang tuanya. Air mata mulai membasahi kedua pipi Damar. Damar merasakan kesedihan yang mendalam. Kejadian yang ia lihat seolah-olah membekas dalam hatinya. Setelah melepas kepergian orang tuanya, Damar memeluk erat tubuh Bayu. Kini orang tua satu-satunya bagi Damar hanyalah Bayu. Tidak kuat menahan tangis, Bayu pun merasakan hal yang sama ketika melihat jasad Mas Suryo, yang mana Mas Suryo ini adalah teman dekat sekaligus orang tua angkat Bayu. Keesokan paginya, Bayu dan Damar mengubur keempat jasad di samping makam orang tua Bayu. Setelah selesai dengan penuh rasa tangis, Bayu dan Damar pergi meninggalkan kampung halamannya. Mereka berdua pergi ke suatu tempat di desa terpencil, di mana desa tersebut belum banyak orang yang menempati. Di desa ini juga, Damar dibesarkan oleh Bayu. Itulah sepenggal kisah kelam yang dialami keluarga Pak Jamal. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.